Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita, menuntun hati kita untuk bisa hadir di kajian di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap detik yang kita lalui sebagai ibadah untuknya, dan semoga Allah juga mencurahkan kepada kita keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pahala-pahala kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka lantas dimasukkan ke surga, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang menipu. Jamaahullah, di potongan ayat ini Allah mengatakan bahwa faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan, keberuntungan yang hakiki dan abadi. Tentu setiap kita jemaah sekalian, seorang muslim memiliki tujuan akhir dari hidup ini adalah surga. Dan tujuan untuk menggapai surga itu adalah tujuan yang sangat mulia dan agung. Kalau kita hidup di dunia ini sementara dan masing-masing kita punya tujuan, punya target, punya cita-cita yang ingin kita wujudkan, dan kita meluangkan waktu kita berjuang semaksimal yang kita mampu untuk menggapai kebahagiaan dunia atau kesuksesan dunia, maka tentu untuk menggapai kesuksesan akhirat itu harus lebih semangat lagi dan harus lebih kuat lagi perjuangan kita untuk menggapainya. Bagaimana kita bisa menggapai kesuksesan ukhrawi itu, yaitu masuk surga? Caranya dengan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya di Al-Baqarah Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Bagi mereka surga yang di bawah istananya mengalir sungai-sungai. Allah berfirman di surat Al-Buruj, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah istana-istananya sungai-sungai. Dzarikal fawzul kabir, itulah kesuksesan, itulah keberuntungan yang besar, yang agung ketika seorang hamba masuk surga. Jadi untuk menggapai kesuksesan ukhrawi itu, kita harus berjuang semasa hidup kita di dunia dengan cara mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita, dan berjuang semaksimal yang kita mampu untuk beramal soleh. Dan salah satu rahmat Allah untuk kita semuanya,
Allah hadirkan untuk kita kesempatan-kesempatan, waktu-waktu, hari-hari yang berkah, yang mulia, yang agung, agar kita bisa berlomba-lomba di sana. Di antara waktu tersebut adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini kesempatan untuk beramal yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal pertama dari Dzulhijjah lebih utama, lebih mulia, lebih agung, lebih istimewa daripada 10 akhir Ramadan. Saking utamanya 10 pertama ini. Walaupun banyak dari kaum muslimin yang kurang begitu memahami hal ini. Kita tahu bahwa kita saksikan ketika Ramadan mau mendekati, bahkan jauh-jauh hari kita sudah persiapan untuk menyambut Ramadan dan semarak gitu, menyambut bulan yang luar biasa mulia. Iya, bagus. Tapi kita jangan lupa, di sana ada hari-hari selain Ramadan yang juga tidak kalah utamanya Ramadan, yang mestinya kita juga melakukan persiapan untuk menyambut hari tersebut. Hari 10 pertama Dzulhijjah insya Allah akan dimulai besok. Dan 10 hari itu bukanlah 10 hari yang lama, sebentar, hanya 10 hari. Mari kita perhatikan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan, yang menggambarkan betapa agungnya 10 pertama Dzulhijjah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan demi malam 10 atau 10 malam, dan demi yang genap dan yang ganjil. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal ayat ini pertama dengan bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh, yang merupakan waktu yang sangat mulia dan berkah. Bahkan Nabi mendoakan keberkahan untuk umatnya di waktu pagi. Allahumma barik fi li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Kemudian walayalin 'ashr, dan demi malam 10. Para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 malam ini yang dimaksud dengan 10 awal Muharram. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Dan ada yang mengatakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan pendapat yang ketiga inilah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir was-sahih, yang benar adalah pendapat yang menafsirkan bahwa yang dimaksud walayalin 'ashr adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama ini 10 hari yang agung. Karena Allah bersumpah dengannya. Karena Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan akan keagungan hal tersebut. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf' demi yang genap dan yang ganjil. Juga ditafsirkan oleh para ulama, wasyaf' itu adalah hari ke-10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Wal watr itu hari yang ganjil, hari ke-9, hari Arafah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat ini bersumpah dengan 10 hari pertama Dzulhijjah dan bersumpah juga dengan beberapa hari yang terdapat dalam 10 itu. Ini menunjukkan akan agungnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda juga menjelaskan kepada kita betapa agungnya 10 hari pertama ini. Ma min ayyamin
al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari dalam sepanjang tahun yang amal soleh lebih Allah cintai dalamnya daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Artinya 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Bahkan lebih baik daripada hari-hari bulan Ramadan. Bahkan lebih baik daripada hari-hari 10 akhir Ramadan. Walaupun para ulama mengatakan ketika mengkompromi dalil yang ada, mereka mengatakan di antara seperti disebut oleh Syekh al-Islam bahwa kalau kita lihat dari sisi malamnya, maka 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama Dzulhijjah. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Ini yang menjadikan 10 malam terakhir Ramadan lebih unggul, lebih utama. Tapi kalau kita lihat dari sisi harinya, siangnya, maka 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama. Kenapa? Karena di antara 10 hari itu di sana ada hari Arafah, hari yang luar biasa agung. Juga hari Nahar, hari ke-10 Dzulhijjah, itu pun hari yang sangat agung. Sehingga pendapat yang kuat adalah membedakan antara malam dan siang. Jika malam, maka 10 malam terakhir Ramadan lebih utama. Jika siang, maka 10 hari pertama lebih dari Dzulhijjah lebih utama. Nabi mengatakan, tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Ketika mendengar sabda ini, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Apakah jihad di jalan Allah itu juga terkalahkan oleh amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah? Maksudnya jihad di luar 10 hari Dzulhijjah. Para sahabat kenapa bertanya demikian? Kenapa perbandingannya 10 hari pertama Dzulhijjah itu amal soleh dibandingkan dengan jihad di luar 10 hari pertama Dzulhijjah? Karena bagi mereka jemaah sekalian, jihad fi sabilillah itu amal yang sangat tinggi levelnya. Dirwatu sanadil Islam, puncak amal Islam yang tinggi. Sehingga bagi mereka menjadikan jihad itu amal tertinggi, sehingga perbandingan dengan jihad. Maka dia mengatakan, wadal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad pun terkalahkan dengan amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Jihad di luar 10 Dzulhijjah terkalahkan oleh amal-amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Illa, ada pengecualian. Ada satu bentuk jihad yang jihad ini masih unggul, masih mampu mengalahkan 10 pertama Dzulhijjah. Apa itu? Beliau katakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang mujahid yang keluar ke medan jihad membawa nyawanya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali lagi. Dia syahid di medan tempurnya dan hartanya yang dia bawa, mungkin pedangnya, senjatanya atau sama kudanya, dirampas oleh musuh. Ini gambaran jihad yang nilainya tidak tertandingi oleh 10 Dzulhijjah pertama. Tapi selain itu, maka berlaku umum, amal 10 Dzulhijjah itu mengguli amal-amal di luar bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan betapa agungnya 10 pertama dari bulan Dzulhijjah.
Kemudian jemaah sekalian, setelah kita mengetahui, menyadari, memahami, meresapi betapa agungnya 10 pertama ini, maka kita perlu juga mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tentu yang pertama, untuk menyambut kedatangan 10 pertama Dzulhijjah yang istimewa itu, kita perlu sambut dengan taubat yang benar. Karena taubat itu adalah upaya untuk membersihkan jiwa kita untuk menyambut bulan hari yang mulia. Karena ketika dosa terdapat atau memenuhi hati kita, mengotori jiwa kita, dosa itu akan membuat kita berat untuk beramal soleh, akan menghambat kita dalam beramal soleh. Maka kita perlu menasihati, setiap kita ingin menyambut waktu-waktu yang mulia, maka persiapkan diri yang pertama dengan taubat. Karena taubat itu adalah upaya untuk membersihkan hati dari dosa, dari noda dosa yang itu dapat menghambat, menghalangi seorang mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari dosa. Maka taubat itu kewajiban harian kita yang harus senantiasa kita lakukan. Allah banyak ayat menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Siapapun kita yang mau beriman, ini seruan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuh, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kapan itu? Kapanpun, tidak terbatas dengan waktu. Tapi kenapa kita ketika menyambut hari-hari yang utama ditekankan lagi? Karena kita akan menghadapi waktu terbaik agar kita mendapatkan kemampuan yang maksimal untuk beribadah. Perlu kita bersihkan hati kita dengan taubat agar kita lebih maksimal dalam beramal saleh di bulan-bulan atau di hari-hari yang mulia tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, muhafadzah 'alal wajibat, menjaga perkara-perkara wajib, amal-amal wajib, ibadah-ibadah wajib. Hadis tadi yang saya sebutkan tadi atas itu mencakup semua amal soleh. Silahkan bayangkan oleh kita semua amal soleh yang ada itu utama, luar biasa nilainya ketika dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, dan kewajiban itu bagian dari umum itu. Maka kalau kita ingin sampaikan amal soleh ada yang bersifat wajib, ada yang sunnah. Maka yang paling pertama harus menjadi perhatian kita adalah perkara yang wajib. Hal-hal yang wajib mari kita perhatikan lebih maksimal lagi. Jaga, maksimalkan, perbaiki yang kurang. Ini kesempatan kita yang terbaik untuk meningkatkan kualitas amal wajib kita. Karena kenapa demikian? Karena Allah SWT mencintai yang wajib melebihi mencintai yang sunnah. Jangan sampai kita salah dalam bersikap. Kita maksimal untuk melakukan yang sunnah, sementara yang wajib kita abaikan. Itu keliru. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Jadi ibadah wajib itu lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Walaupun kedua-duanya Allah cintai dan Allah perintahkan, anjurkan, tapi yang wajib harus menjadi perhatian lebih kita. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Jika ditinggalkan berdampak dosa dan terancam neraka. Maka di 10 pertama Dzulhijjah ini kita harus mengintrospeksi diri dengan ibadah wajib kita, terutama sholat yang setiap hari kita kerjakan. Coba perhatikan, renungkan, apakah sholat yang saya kerjakan setiap hari 5 kali itu sudah sesuai harapan atau masih jauh dari harapan?
Dengan kita bermuhasabah, kita tahu, oh ternyata sholat saya walaupun alhamdulillah saya menjaga sholat mau di masjid jamaah, tapi kualitasnya masih butuh peningkatan. Lakukan itu. Ini bagian dari perjuangan kita mendapatkan nilai lebih di 10 pertama Dzulhijjah. Dan pahamilah bahwa ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah nilainya lebih besar daripada ibadah wajib yang biasa kita kerjakan di luar bulan Dzulhijjah ini 10 pertama. Semua itu berlaku. Ya, maka yang wajib harus menjadi perhatian kita. Ibnu Rajab mengatakan, "Wa kadzalika faraidu 'ashr Dzulhijjah tudha'af akthar min mudha'afati faraid ghairihi." Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari itu ada dua ya, ada Fathul Bari miliknya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Fathul Bari karyanya Ibnu Rajab. Ini Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan demikian pula kewajiban-kewajiban yang ada di 10 pertama Dzulhijjah, yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, tudha'af, dilipat gandakan pahalanya lebih banyak daripada kelipatan pahala kewajiban di luar 10 pertama Dzulhijjah. Apapun kewajiban-kewajiban itu di 10 pertama Dzulhijjah itu nilai pahalanya lebih besar karena agungnya hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Itu yang pertama yang hendaknya menjadi perhatian kita dalam beramal. Perhatikan amal-amal yang wajib. Yang kedua jemaah sekalian, al-iktsar min nawafil ibadat, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Setelah kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah wajib kita, maka yang kedua kita hendaknya berusaha untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah. Demikian pula ibadah sunnah di 10 pertama Dzulhijjah lebih banyak pahalanya, lebih Allah cintai daripada ibadah sunnah di luar 10 pertama Dzulhijjah. Biasanya misalnya Bapak beramal soleh, amal sunnah di luar Ramadan, di luar 10 Dzulhijjah. Nah, ketika amal soleh yang sunnah itu dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah, maka pahalanya lebih banyak dan lebih Allah cintai. Juga dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa amma nawafilu 'ashri Dzulhijjah, adapun ibadah-ibadah sunnah di 10 pertama Dzulhijjah, fa afdalu min nawafili 'ashri Ramadan, maka lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah di 10 pertama Ramadan. Ini bandingin bukan di Ramadan, maaf. Ya, amal ibadah sunnah di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih besar pahalanya, lebih utama daripada amal sunnah di 10 pertama atau 10 akhir Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, di antara ibadah-ibadah sunnah yang secara khusus disampaikan oleh Nabi SAW itu ada beberapa. Dari pertama kita pahami dulu bahwa semua amal soleh itu utama dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah. Cuma di sana ada beberapa amal soleh secara khusus Nabi sebutkan dalam hadisnya. Walaupun amal soleh yang tidak disebutkan dalam hadis tetap utama berdasarkan keumuman hadis. Tadi min ayyam al-amal soleh. Ya, amal soleh mencakup semua amal soleh. Cuma di sana ada beberapa amal soleh secara dalil langsung Nabi sebutkan secara khusus. Yang pertama adalah al-dzikir, at-takbir, wat-tahlil, wat-tahmid. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada takbir, ada tahlil dan tahmid. Ini amal yang sangat dianjurkan di 10 pertama Dzulhijjah. Disebutkan sebuah hadis yang sahih, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la habbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai amal saleh dalamnya daripada 10 pertama Dzulhijjah. Fa'akthiru, ini perintahnya. Fa'akthiru fihinna,
maka perbanyaklah di hari-hari tersebut minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut. Apa yang terbanyak? Pertama, tahlil, la ilaha illallah, wat takbir, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah. Ini amal pertama yang hukumnya sunnah, yang secara khusus Nabi anjurkan, perintahkan kita untuk memperbanyaknya di 10 pertama Dzulhijjah. Dan Allah juga berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama-nama Allah di 10 hari yang dimaklumi. Para ulama tafsir kebanyakan mereka memaknai ayyam ma'lumat adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Sehingga seorang muslim hendaknya memperbanyak takbir dan tahmid dan tahlil di 10 pertama Dzulhijjah. Zikir secara umum, takbir tahmid secara khusus, ya. Maka para ulama menyebutkan di sana ada istilahnya takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dimulai sejak masuknya 1 Dzulhijjah. Maksudnya takbir mutlak itu takbir yang tidak terikat dengan waktu sholat. Jadi bebas, mau di pasar, mau di jalan, di motor, di mobil, di kebun, di pasar, bertakbir. Itu bermula sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Berakhirnya sampai terbenam matahari di hari ke-13 Dzulhijjah, hari tasyrik terakhir. Itu masa takbir mutlak. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma itu biasa masuk pasar bertakbir di pasar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bayangkan kita, mereka berdua ke pasar takbir dengan suara yang keras. Tiba-tiba orang-orang pasar ikut takbir juga, sehingga suara takbir menggema di pasar. Itu karena mereka memahami tentang agungnya 10 pertama Dzulhijjah ini. Tapi di zaman kita itu kan agak aneh rasanya. Kok takbir kan belum lebaran? Ya, karena itu pemahamannya takbir itu lebaran. Padahal secara fikih, secara hukum Islam itu ada namanya takbir mutlak yang berawal dari 1 Dzulhijjah berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Maka bagi kita yang terbiasa, biasakan. Besok lo udah dapat terlihat di hilal Dzulhijjah, udah di rumah takbir, sebelum tidur kasur takbir, keluar naik motor ke kantor, ke kerja takbir aja. Ya, nggak usah dulu dengan berikan takbir aja. Itu syiar. Ya, syiar Islam. Perlu diperhatikan. Yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Takbir yang dilakukan di setelah salat fardu. Usai salat fardu 5 waktu. Dan itu berawal dari hari Arafah, fajar. Jadi kalau misalnya besok tanggal 9 Dzulhijjah, berarti subuhnya itu besok sudah mulai takbir. Habis salat subuh, ya, itu adanya takbiran biasa, ya. Sampai kapan? Sampai sholat asar hari ke-13 Dzulhijjah. Itu masa takbir mutlak, ya. Itu bebas. Imam takbir nggak takbir, makmum tetap takbir. Jadi bukan tergantung imam. Kalau imam nggak takbir, ya kita makmum takbir aja. Nggak perlu nunggu komando, nggak butuh. Masing-masing takbir sendiri. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Abbas mengatakan demikian. Takbir mutlak muqayyad dimulai subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, berakhir tanggal 13 Dzulhijjah di sholat asar. Jadi ini takbir yang perlu kita perbanyak di 10 pertama Dzulhijjah. Ini amal pertama, yaitu memperbanyak di zikir, diantaranya tahmid, takbir, dan tahlil. Amal yang kedua jemaah sekalian yang hendaknya juga mendapatkan perhatian khusus dari kita adalah asyam, puasa. Dan kita tahu puasa itu di antara ibadah agung
yang sangat Allah cintai, bahkan Allah jadikan pahala yang tak terbatas. Dan amal soleh yang itu tentunya ketika dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah itu juga akan semakin dahsyat pahalanya. Ya, puasa 10 awal Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal sebelumnya hari raya nggak boleh berpuasa. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wa shaumu hadhil ashri mustahabbatun istihbaban syadidan. Berpuasa di 10 pertama Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah itu yang pertama itu sangat dianjurkan dan anjuran yang sangat kuat. Berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kalaupun kita tidak mampu berpuasa 1 sampai 9, semampunya. Mau selang-seling atau seling Kamisnya yang diincar, nggak masalah, boleh. Intinya lakukan semampu kita. Dan kalaupun kita nggak mampu banyak berpuasa di 10 pertama Dzulhijjah, maka jangan sampai terlewat hari apa? Hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Usahakan ajak keluarga kita untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, paling minimal itu. Kalau kita nggak mampu dengan kesibukan kita yang mungkin berat barangkali begitu, susah untuk puasa banyak di awal, udah minimal jangan sampai terlewat 9 Dzulhijjah. Pasang bekernya, ya, malam 9 Dzulhijjah itu sahur, ajak semua keluarga, sahur, anak-anak ajak berpuasa, kenalkan mereka dengan keutamaan hari-hari yang mulia ini. Ya, kenapa Arafah itu hari puasa hari Arafah lebih ditekankan? Karena secara khusus ada nasnya. Ya, dia bersabda ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Pahalanya dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Ini 1 hari berpuasa keutamaannya luar biasa. Ya, tentunya yang menghapus ini yang dihapus dosa kecil, bukan dosa besar. Ini pendapat jumhur ulama, puasa itu menghapus dosa-dosa kecil yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini secara khusus bahwa puasa Arafah sangat dianjurkan. Walaupun puasa dari 1 sampai 8 itu secara nas ada yang menyatakan hadis tentang Nabi berpuasa 9 hari itu, ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif. Ya, tapi ala kulli hal, walaupun dianggap hadis itu dhaif yang menyatakan Nabi berpuasa 9 hari itu, tapi puasa itu masuk dalam cakupan keumuman hadis, amal soleh. Ya, ini bagi yang mengatakan puasa 1 sampai 8 itu Nabi nggak mencontohkannya, hadisnya dhaif misalnya. Oke, nggak apa-apa, kita kalau pengetahuan dhaif, tapi tetap ini puasa amal soleh bukan? Amal soleh, sehingga masuk dalam cakupan keumuman hadis yang menyatakan ma min ayyam al-amal soleh. Tidak ada hari-hari yang amal soleh, termasuk puasa. Bahkan puasa termasuk dalam amal soleh yang sangat agung. Maka sehingga para ulama menganjurkan berpuasa di 10 pertama Dzulhijjah, walaupun mungkin secara hadis khusus ya dinyatakan, ada yang menyatakan tidak sahih, tapi itu masuk dalam keumuman hadis anjuran memperbanyak amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Ini amal yang kedua secara khusus. Yang ketiga adalah berkurban. Ini amal khusus di 10 Dzulhijjah, dan kurban tentunya ini di hari ke 10 Dzulhijjah, bukan dari awal ya. Jadi bagi kita yang Allah berikan kelebihan harta, maka usahakan untuk berkurban. Walaupun hukum berkurban itu menurut pendapat kebanyakan para ulama sunnah muakkadah, tidak wajib, tapi hendaknya kita sebagai seorang muslim yang Allah berikan kelebihan harta, ya jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ini berkurban di hari terbaik ya. Ini bersabda a'dhamu ayyamid dunya yaumun nahr. Jadi hari teragung secara mutlak di dunia inilah hari ke-10 Dzulhijjah. Jadi 10 Dzulhijjah itu
agung semuanya. Kemudian hari ke-10 itu paling agung di antaranya. Sehingga amal yang teragung pun dilakukan di hari tersebut adalah berkurban ya, bagi siapa sih yang Allah berikan kemudahan. Nabi bersabda seperti yang sahih, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amal yang dilakukan oleh seseorang di hari 10 Dzulhijjah yang lebih Allah cintai daripada berkurban. Tadi berkurban itu ibadah yang sangat Allah cintai di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, dan juga berlaku 3 hari setelahnya selama hari belum berakhir. Oleh karena itu ini kesempatan bagi siapa saja yang Allah titipkan harta berlebih maka berkurban ya, karena ini ibadah yang sangat agung. Selain itu ada ibadah salat Id di hari 10-nya, ibadah salat hari raya itu bagian juga amal-amal yang dianjurkan di 10 pertama Dzulhijjah, baik dari 1 ataupun sampai 10. Dan di antara amal soleh juga yang hendaknya kita perhatikan jamaah sekalian, saya yang sebutkan tadi adalah tilawah Al-Quran. Ya, tilawah Al-Quran itu di antara zikir kepada Allah yang paling agung juga. Kalau Ramadan kita semua sadar Ramadan syahrul Quran, ya, sehingga kita masya Allah punya target khatam Quran bulanan masya Allah. Tapi di 10 hari pertama Dzulhijjah pun nggak kalah utamanya. Walaupun dia bukan bulan Al-Quran, tapi membaca Al-Quran ibadah atau amal soleh yang luar biasa dan termasuk zikir yang teragung, sehingga sangat juga dianjurkan untuk memperbanyak tilawah di 10 pertama Dzulhijjah. Juga sedekah, sholat sunnah yang kita bisa lakukan perbanyak ya, qobliyah ba'diyah, usahakan jangan terlewat. Kalau bisa qiyamul lail, witir minimal, lakukan itu ya, salat duha. Intinya apapun ibadah sunnah yang bisa kita kerjakan, yang mampu dilakukan, maka lakukanlah ya, masing-masing lebih tahu dari kemampuan dirinya. Mungkin kalau puasa berat tiap hari, masih ada kesempatan lain yang bisa kerjakan. Zikir ringan, tinggal kita mau apa enggak ya. Tadi qobliyah ba'diyah itu ringan, kalau asalkan kita ada niat yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Dan berbagai macam amal soleh lainnya, silaturahimnya, semua bentuk ibadah itu masuk dalam keutamaan beramal di 10 pertama. Jadi tidak perlu dirinci semua amal soleh. Intinya secara umum kata al-amal soleh, semua amal soleh yang disyariatkan di dalam Islam, mau yang wajib, mau yang sunnah, semua itu memiliki nilai lebih ketika dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Dan sebagai penutup jamaah sekalian, karena 10 pertama Dzulhijjah ini memang tidak sama seperti seperti bulan Ramadan, yang Ramadan itu punya keutamaan apa? Di sisi pertama, Allah belenggu setan-setan. Rasul pertama Dzulhijjah ada itu? Enggak ada. Sehingga perjuangan kita beramal di 10 pertama Dzulhijjah lebih besar, berat ya? Lebih berat. Kenapa? Karena setannya bebas. Ramadan Allah bantu kita dengan dibelenggu setan-setannya. Ya, juga Ramadan itu suasananya banyak orang juga berlomba-lomba. Jadi jiwa itu akan lebih termotivasi. Tapi sebelum Dzulhijjah begini orang ya biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu, perlu gitu saja. Sehingga kita yang menyadari itu emang butuh perjuangan yang lebih besar, ya. Dan ini penting untuk kita sadari, karena memang 10 ini hanya sebentar, 10 hari saja, bukan 30 hari, bukan sebulan, hanya 10 hari saja Allah hadirkan untuk kita. Bagi siapa yang ingin menggapai pahala yang sempurna, yang berlimpah, maka jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ya, dan selalu kita sadari bahwa perjuangan kita di 10 pertama Dzulhijjah ini lebih dahsyat daripada perjuangan kita di Ramadan. Kenapa? Karena di 10 Dzulhijjah pertama ini setannya bebas, banyak orang juga yang melalaikannya, tidak peduli, dan juga waktunya sangat sebentar. Kalau kita nggak
memanfaatkan semaksimal mungkin, tahu-tahu sudah berlalu. Sebulan aja kita merasa baru kemarin Ramadan udah mau sebulan terakhir aja. Itu sebulan loh. Bagaimana dari 10 hari? Jangan baru 2 hari dan 3 hari rasanya kayaknya tahu-tahu udah besok kurban, ya takbiran hari raya Idul Fitri, udah selesai. Ya makanya ini kesempatan untuk kita agar kita siap-siap dari sekarang untuk memperbanyak amal soleh. Dan terakhir jemaah sekalian, agar Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk memaksimalkan amal soleh di 10 hari tersebut, jangan pernah lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang kita tahu itu tanpa ada pertolongan Allah, kita nggak akan mampu mengamalkannya. Maka minta taufik pada Allah agar Allah tuntun kita untuk mengamalkan ilmu. Karena ilmu sebatas hafalan saja, ya apa faedahnya? Ilmu itu wasilah untuk amal. Maka minta pada Allah agar ilmu yang kita pahami hari ini, yang kita ketahui hari ini, agar Allah mudahkan untuk mempraktekkannya, untuk mengamalkannya, untuk kita semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena emang ini kesempatan yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, ya bersungguh-sungguh. Gak hanya cukup doa saja, tapi gak ada perjuangan. Butuh perjuangan. Perjuangan itu upaya kita. Doa itu pertolongan pada Allah SWT. Jadi kita diminta berdoa kepada Allah maksimal, dan perjuangan kita pun harus maksimal. Jangan sampai doa saya tapi nggak gerak-gerak, ya gimana mau dapat amal soleh? Kita berjuang juga, lawan setan, lawan kemalasan, lawan inginnya santai-santai. Ini kesempatan hanya 10 hari. Kalau 10 hari saja kita masih berleha-leha, bermalas-malas, ya kapan mendapat kesempatan untuk beramal maksimal? Ini Allah hadirkan untuk kita. Ketika Allah mudahkan kita untuk mendapati 10 pertama Dzulhijjah, itu kesempatan emas untuk kita semuanya. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Wallahu alam. Demikian yang disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum. Tadi disebut awal Dzulhijjah bagi yang kurban, Ustaz, mencukur rambut atau bagaimana itu diwajibkan seperti apa? Berkaitan dengan orang yang ingin berkurban, disebut sebuah hadis bahwa apabila telah masuk terlihat hilal awal Dzulhijjah, dan jika di antara kalian ada yang ingin berkurban, niat berkurban, falyumsik, maka hendaklah dia menahan diri dari mengambil rambutnya dan kukunya. Ini berlakunya kalau dia di awal Dzulhijjah sudah berniat untuk kurban, maka dilarang bagi dia untuk cukur rambut dan potong kuku. Ya, dilarang. Kalau misalnya dia niatnya baru pertengahan, misalnya hari kelima Dzulhijjah baru niat kurban, maka berlaku saat itu. Yang misalnya di hari pertama kalau dia potong kuku, nggak masalah. Kenapa? Karena saat itu dia lakukan sebelum niat kurban. Ya, jadi ketika niat kurban, apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah, maka saat itu sudah dilarang mengambil rambut ataupun kuku. Siapa yang berlaku untuk siapa aja nih? Apakah sahib kurban atau orang-orang yang diikut sertakan? Misalnya saya berkurban 1 ekor sapi misalnya, dan istri, anak ikut saya. Nah, apakah mereka juga ikut tidak boleh untuk motong kuku? Kata para ulama, ini pendapat yang dikuatkan, yang berlaku larangan ini hanya untuk sahib saja. Saya sebagai orang yang mengeluarkan uang beli kurban, saya nggak boleh motong rambut, nggak boleh motong kuku sampai kurbannya atau hewannya disembelih. Kalau misalnya disembelih hari pertama hari 10 Dzulhijjah, berarti setelah sembelih selesai larangan itu. Kalau misalnya ternyata disembelih di hari ketiga, ya berarti sampai hari ketiga, ya baru selesai. Pokoknya kapan sembelih hewan itu, maka berlaku saat itu sudah berakhir masa larangan. Adapun anak, istri atau siapa yang diikutkan, maka itu tidak berlaku larangan tersebut. Walaupun larangan ini ulama khilaf,
apakah larangan itu sebenarnya haram kalau dilakukan atau makruh? Ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ya, intinya sebisa mungkin jangan lakukan itu. Kalaupun itu terjadi, baik disengaja atau nggak sengaja, kurban tetap sah, nggak mempengaruhi keabsahan kurban. Ya, misalnya dan niat kurban hari kelima cukur rambut gitu, atau sebelum hari H cukur rambut persiapan lebaran gitu. Itu secara hukum dilarang. Tapi kalaupun itu terjadi, maka kurbannya kita lanjutkan, nggak akan membatalkan kurban, ya, karena ada sebagian orang mengatakan kalau udah melakukan itu batal kurbannya. Enggak, kurban tetap lanjutkan, tidak ngaruh ke absen kurban, cuma dia hendaknya beristighfar kepada Allah Taala. Bagi ulama yang mengatakan hal itu haram, tapi bagi ulama yang mengatakan makruh ya lebih ringan lagi, ya. Tapi tidak hal ini Nabi melarang itu, ya. Kalau yang dilarang ya usahakan tanpa harus itu haram apa makruh, Ustaz. Enggak, pokoknya kalau dilarang tinggalkan aja, ya. Pasti itu ada maslahat di baliknya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ustaz, pertanyaannya terkait dengan puasa sunnah yang dilakukan 10 hari gereja. Kan ada hadis yang mengatakan puasa sunnah itu 2 kali harus Kemis, 3 kali dalam sebulan, puasa Daud. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnahnya tadi, apakah lebih baik mengikuti jadwal yang tadi itu, atau 10 hari tadi yang terbaik, yang optimal? Ya, disebutkan dalam banyak riwayat tentang puasa sunnah mana yang paling utama. Ya, secara nas disebutkan bahwa ada seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, saya ingin berpuasa, berilah nasihat padaku. Dia katakan berpuasa sebulan 3 kali. Saya lebih kuat dari itu. Didasari sampai pada akhirnya puasa sehari, buka sehari. La afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari puasa itu, puasa Daud ini. Jadi puasa itu level pahala puasa yang sangat, puasa sunnahnya yang sangat tinggi. Puasa sehari, berbuka sehari. Nah, sekarang ketika kita pindahkan ke 10 Dzulhijjah, apakah bagi siapa yang biasanya dia puasa Daud, ya, atau puasa Senin Kamis, atau puasa 3 bulan, sebulan 3 hari. Nah, di sini karena 10 Dzulhijjah ini 10 hari yang berbeda, maka untuk yang berpuasa Daud pun dia bisa aja puasa dilanjutkan, dia puasa hari sedang sehari, tetap dia mendapatkan pahala puasa yang lebih besar pada hari normal biasanya. Tapi kalaupun dia ingin berpuasa karena kesempatan yang berbeda, dia stop dulu Daudnya, di-fullkan 1, 2 sampai 9, itu pun hal yang utama karena keutamaan hari tersebut. Jadi ini lebih melihat ke amal saya itu akan lebih utama ketika di hari yang utama. Secara umum kita katakan bahwa puasa Daud itu utama, ya, karena ini luar biasa tiap hari puasa selang-seling, ya. Tapi untuk 10 Dzulhijjah, kalau nanti ingin membatalkan Daud dulu, yang biasa Daud, ingin 1, 2, 3 sampai 9 itu pun hal yang sangat mulia, artinya pahala sangat besar. Kemudian apakah kalau kita mana yang lebih utama, Ustaz? Apakah puasa setiap harinya atau puasa Daudnya? Anda lebih cenderung, Allah alam, saya belum membaca secara detail tentang poin ini, tapi karena melihat waktu tadi itu, dikatakan a'dhamu ayyamid dunya, hari yang terbaik itu ya hari 10 Dzulhijjah, sehingga berpuasa pun di hari tersebut maka lebih utama. Jadi saya ulangi, kalau berpuasa setiap hari di 9 itu, maka itu pun lebih utama daripada puasa yang biasanya karena keutamaan waktu. Anak kuliah masing-masing kita punya mengetahui kemampuan masing-masing, ya. Kalaupun nggak mampu maksimal, jangan dipaksakan maksimal yang di luar kemampuan, ya. Intinya ini hanya anjuran saja, berpuasa itu bagian dari amal soleh yang bisa dikerjakan di super Allah gitu. Ada lagi yang enggak?
Ustaz ini dulu. Salam. Masya Allah. Yang pertama, apabila kita dikasih rezeki di bulan Zulhijjah ini, lebih dahulukan mana kita membayar hutang atau kita berkorban? Yang kedua, atas berkorban itu sampai tanggal Zulhijjah. Sedangkan kita ada rezekinya membeli kambing kir harian lebih. Dan batas kurbannya itu. Yang pertama, mana yang lebih didahulukan antara bayar hutang dan berkurban? Pertama, kalau kita melihat hutang itu kan kewajiban untuk dibayar. Cuma terkadang hutang itu ada dua model. Ada hutang yang sudah jatuh tempo, ada hutang yang belum jatuh tempo. Kalau misalnya kita ada rezeki dan hutang kita masih jauh temponya dan kita punya harapan ke depan ada rezeki lagi untuk hutang itu ketika tidak tempo, maka kesempatan ini maksimal untuk berubah. Ya, boleh. Kenapa? Karena pertama hutang belum jatuh tempo, dan yang kedua kita masih punya gambaran ke depan masih ada masukan yang lain, ya, uang yang lain untuk bayar hutang ketika jatuh tempo. Maka wallahu alam, untuk kondisi ini kesempatan untuk berkorban boleh didahulukan, ya. Tapi kalau udah jatuh tempo maka jelas hutang harus didahulukan. Misalnya tempo jatuh tempo hutang itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini uang hutang atau kurban? Ya hutang dulu. Karena hutang itu kewajiban harus dibayar, ya. Jangan ditunda-tunda kalau memang sudah jatuh tempo. Kecuali kalau tempo maka itu ada kelonggaran untuk menundanya pada waktunya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, batas akhir boleh berkorban itu sampai kapan? Sampai berakhirnya hari tasyrik. Berarti hari ke-13. Terbenamnya matahari di hari ke-13 Dzulhijjah, maka sudah berakhir masa kurban. Kalau misalnya kita ingin niat kurban baru dari niat atau baru ada uang atau ingin dapat kurbannya yang sesuai harga yang kantong kita itu di hari kedua atau hari ke-1 atau ketiga, sah-sah saja. Ya, misalnya di Salman ini ada sekelompok nanti kurbannya hari ke-12 alasannya. Itu bisa aja 2 sapi hari ke-12, bisa enggak? Bisa saja. Sampai 13 bisa juga, ya. Pokoknya sembelihnya sebelum matahari tenggelam di hari 13 Dzulhijjah. Ya, itu batas terakhir. Wallahu a'lam. Baik, terakhir Kak. Doa khusus untuk meminta perlindungan kita pertolongan biar melakukan amalan soleh itu sendiri. Kalau khusus dalam makna untuk 10 Dzulhijjah, anak nggak, tapi secara umum ada doa yang Nabi ajarkan pada Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu karena Allah. Seperti riwayat, jangan kau tinggalkan membaca doa di penghujung salatmu. Apa doanya? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku. Atas apa? Ala dzikri, berzikir, mengingatmu. Dan ini mencakup zikir, baik zikir mana perbuatan kita maupun zikir lisan. Wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, berapa nikmat yang Allah beri kepada kita. Syukuri, minta kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan baiklah beribadah kepada. Ini doa singkat, padat, tapi mencakup semua segala sisi. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan taufik, perbaik doa ini. Dan Nabi sampaikan kepada Mu'adz, sahabat mulia, jangan tinggalin tuh doa di setiap akhir sholat. Coba kita berapa sering baca doa ini? Udah hafal belum? Atau belum hafal lagi? Kalau belum hafal, hafalkan. Ya, ini doa singkat tapi memiliki makna yang sangat dalam. Itulah doa Nabi itu, kalau diajar doa Nabi itu memang singkat tapi makna itu luar biasa. Kalau misalnya nggak hafal juga, ya boleh doa bebas. Ya Allah, tolonglah hamba untuk beribadah, ya Allah, di seberang hijab. Itu Allah mengerti semua bahasa. Ini bagi kita yang sulit bahasa Arabnya, nggak apa-apa. Boleh berdoa bebas. Intinya apa yang kita inginkan sampaikan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya berpuasa, ya Allah mudahkan saya berzikir, ya Allah mudahkan saya untuk berkurban, segala macamnya doa kepada Allah SWT. Ya, itu doa secara umum bahwa
Allahumma inni ala dzikrika, dan seterusnya. Itu doa yang perlu kita perbanyak agar Allah SWT memudahkan kita dalam beramal saleh. Allahu a'lam. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memotivasi kita semua untuk memaksimalkan 10 pertama Dzulhijjah dan berbanyak amal. Selain Allah bantu kita semuanya dalam melakukan hal itu. Amin amin. Kita akhiri. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.